Sikap pemerintah Indonesia sangat jelas dengan tegas mengecam invasi Rusia ke Ukraina, sesuai dengan prinsip ingin menghapus penjajahan dari muka dunia. Demikian juga dengan sikap ormas Islam terbesar di Indonesia yang toleran, yaitu PBNU, dengan tegas sampaikan bahwa invasi Rusia ke Ukraina harus dihentikan. Caimin dan Muhammadiyah juga memiliki pandangan yang sama. Pertaruhan independensi Indonesia teruji ketika penyelenggaraan G20 akan diadakan di Bali nanti. Ada desakan dari negara-negara barat, terutama Amerika, yang memberikan opsi agar Rusia tidak boleh diundang. Jika Rusia juga diundang, maka Ukraina juga harus ikut diundang. Menjadi masalah karena Ukraina bukan anggota G20. Sikap Jokowi tetap tegas bersikap netral, maksudnya karena Rusia adalah anggota G20 maka tetap akan diundang, sementara Ukraina yang bukan anggota tidak harus diundang. Itu sikap yang sangat heroik. Tetapi jika bandingkan dengan sikap Indonesia ke Israel, terlihat standar ganda. Karena Indonesia menolak bersahabat dengan Israel, negara berdaulat itu. Padahal Israel tidak pernah menjajah Indonesia. Sedangkan Rusia era Uni Soviet dan RRC pernah jadi aktor intelektual pemberontakan komunis melalui PKI di Indonesia waktu lalu. Indonesia menolak bersahabat dengan Israel secara langsung karena dianggap sebagai negara agresor terhadap Palestina. Sama seperti juga dengan Rusia yang saat ini kan tengah melakukan invasi atau agresi terhadap Ukraina. Terlihat jelas Indonesia telah bersikap standar ganda karena bersikap berbeda terhadap Israel dan Rusia yang sama-sama telah melakukan agresi militer terhadap negara berdaulat. Selanjutnya mari kita lihat alasan kenapa Rusia harus menyerang Ukraina. Lalu alasan kenapa Ukraina menolak patuh pada Rusia, dan alasan Amerika NATO tidak mau masuk konflik perang Rusia-Ukraina. Oke, yang pertama, alasan kenapa Rusia harus menyerang Ukraina. Karena Rusia masih belum bisa melupakan kejayaan era Uni Soviet waktu lalu. Saat itu Ukraina juga menjadi bagian dari kebesaran Uni Soviet. Alasan kedua, karena menurut Rusia, Ukraina merupakan tanah leluhur Rusia kuno. Alasan ketiga, karena Ukraina akan bergabung dengan NATO. Ini alasan yang mengada-ngada, sebab sampai saat ini Ukraina belum pernah menjadi anggota NATO. Yang berikutnya, alasan kenapa Ukraina menolak gabung dengan Rusia, atau alasan kenapa Ukraina menolak patuh pada Rusia. Alasan yang paling utama karena yang berkuasa saat ini di Rusia adalah diktator Putin yang masih akan berkuasa sampai tahun 2036 nanti. Jelas saja Ukraina menolak gabung Rusia karena masih trauma era komunis Uni Soviet waktu lalu, sehingga lebih memilih gabung dengan negara barat yang memiliki kesempatan untuk maju dan berkembang lebih besar. Tetapi sampai saat ini pun NATO belum menerima Ukraina sebagai anggota ya. Oke, yang berikutnya, alasan kenapa NATO tidak mau menerima Ukraina sebagai anggota sampai saat ini. Alasan utama karena masih ada beberapa wilayah dalam Ukraina yang ingin memisahkan diri untuk gabung dengan Rusia. Jadi keadaan politik belum stabil. NATO tidak mau menerima Ukraina dan kemudian bertindak sebagai tameng yang akan menguras dana dan tenaga untuk perang melawan sesama warga Ukraina sendiri. Oke, yang berikutnya, alasan kenapa NATO dan Amerika tidak masuk konflik dalam perang Rusia dan Ukraina. Pertama, karena mereka dulunya pernah jadi satu kubu melawan diktator Jerman dalam perang dunia pertama dan dunia kedua. Alasan kedua, dalam perang NATO Amerika melawan Al-Qaeda dan ISIS di Timur Tengah, Rusia tidak pernah sekalipun intervensi secara langsung. Sekalipun perang tersebut membuat NATO dan Amerika harus memasuki wilayah negara sahabat Rusia seperti Suriah. Karena Rusia juga memiliki satu kepentingan dengan Amerika NATO, yaitu memusuhi ISIS. Pasukan ISIS kan seringkali juga menyerang pemerintah Suriah. Hal di atas membuat sesama mereka, yaitu Rusia dan Amerika NATO, memiliki kode etika sendiri untuk saling menghormati dan tidak saling mengganggu. Selanjutnya kita akan masuk dalam topik yang paling hangat, yaitu alasan kenapa sebagian orang Indonesia mendukung diktator Putin melakukan invasi ke Ukraina.
Pertama, karena alasan solidaritas iman. Sebab ada negara Muslim Chechnya yang gabung menjadi satu dengan Rusia untuk serang Ukraina, yang di waktu lalu pernah gabung dengan Amerika dan NATO untuk serang negara Muslim Irak. Ini alasan yang mengada-ngada sebab waktu lalu Rusia pernah perang juga dengan negara Muslim Chechnya. Kemudian Rusia era Uni Soviet juga pernah menjajah Afghanistan selama 10 tahun sejak 1979 sampai 1989. Pada saat itulah Taliban bangkit. Taliban bangkit dan kuat dan sukses karena dipersenjatai dan dibiayai oleh Amerika. Jadi mereka harus berterima kasih pada Amerika seharusnya. Alasan berikutnya lagi, ada segelintir orang Indonesia, mereka segelintir saja, yang mendukung diktator Rusia invasi Ukraina karena mengharapkan Rusia akan melengsarkan Amerika NATO sebagai superpower dunia yang selama ini menjadi pembela yang gigih terhadap Israel. Jika tidak ada yang membela Israel, maka mereka mengharapkan Israel segera musnah. Mereka berorientasi Palestina, mereka ingin Palestina merdeka. Apakah mereka tidak tahu bahwa Palestina telah merdeka sejak tahun 1988? Memang terlambat bila dibandingkan dengan Israel yang merdeka pada tahun 1948. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi sikap Indonesia harus bagaimana dan apa yang harus dilakukan? Menurut saya Indonesia jadi diri sendiri saja. Kan Indonesia sudah menolak saran Amerika dan NATO untuk menolak Rusia. Dan undangan juga sudah disampaikan kepada Rusia untuk menghadiri G20. Tapi harus siapkan alasan logisnya juga dan sampaikanlah dengan penuh rasa simpati mendalam supaya mereka memahaminya. Sebab tidak ada untungnya jika bermusuhan dengan Amerika dan NATO. Bahkan Indonesia akan lebih untung lagi jika tetap bersahabat dengan mereka, negara bebas itu. Supaya terlihat benar-benar netral, maka Indonesia harus berpikir untuk bersahabat dengan Israel juga. Jika dengan Rusia negara agresor itu kita bisa bersahabat, kenapa dengan Israel tidak? Jika kita hanya bersahabat dengan Rusia dan RRC saja, akan menjadi rugi besar sebab mereka negara komunis dan memiliki pemimpin diktator. Semua keputusan mereka dan informasi mereka sangat mungkin syarat dengan manipulasi sebab tanpa ada oposisi yang jadi penyeimbang. Apalagi RRC saat ini sedang mengincar Natuna, sedangkan Israel, Amerika, dan NATO tidak. Kontroversi RRC bukan hanya satu, karena mereka juga menolak WHO memasuki lab Wuhan untuk selidiki asal muasal virus corona. Semua APD produk RRC yang dikirim ke Eropa saat pandemi kemarin nyaris semuanya cacat produk tanpa mau bertanggung jawab. Itu belum termasuk dengan kedatangan TKA asal RRC saat pandemi yang seenaknya memasuki Indonesia saat negara lain dilarang untuk masuk. Anehnya Indonesia tidak berdaya menghadapinya. Saya jadi khawatir kita sudah mulai masuk dalam jebakan hutang RRC. Semoga saja tidak seperti itu kenyataannya. Menjaga keseimbangan itu penting. Paling tidak jika RRC menginvasi Natuna, masih ada negara lain seperti Amerika, NATO, dan Israel yang akan membela Indonesia. Jujur saja kita tidak akan mungkin mampu melawan RRC dalam perang. Tetap bebas aktif saja ya. Salam Pancasila untuk semua kita yang mencintai NKRI.